Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar ilmu politik. Kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. Semoga kalian di rumah saja dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Check this out. Di dalam pengantar ilmu politik, kita perlu mempelajari konsep-konsep dalam ilmu politik. Dan apa saja yang kita pelajarin pada siang hari ini? Yang pertama adalah teori politik, yang kedua adalah negara, dan ketiga adalah masyarakat, dan keempat adalah kekuasaan. Kita bahas yang pertama adalah teori politik terlebih dahulu. Sebelum kita ke bahasan yang pertama mengenai teori politik, kita akan bahas apa itu konsep, generalisasi, dan juga teori. Konsep adalah konstruksi mental abstraksi dari fenomena-fenomena. Sedangkan generalisasi adalah proses melalui observasi dari fenomena-fenomena. Dan teori sendiri adalah derajat paling tinggi dari generalisasi. Maka kita membahas teori politik merupakan sebuah generalisasi melalui observasi pengamatan yang mengamati fenomena-fenomena politik yang ada di masyarakat. Jadi, teori politik adalah bahasan dan generalisasi saintifik dari fenomena-fenomena yang bersifat politik, yang mencakup tujuan politik, cara mencapai tujuan politik, dan juga akibat yang diakibatkan dari tujuan politik, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dalam masyarakat. Jadi, semua gejala atau fenomena-fenomena politik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas masyarakat atau konsep dari masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Menurut Robert McIver, masyarakat yaitu suatu sistem hubungan yang ditata atau a system of order relation. Dan nilai masyarakat berupa kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan, dan juga kasih sayang. Nah, selanjutnya kita akan membahas warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur yang hakiki atau unsur yang paling penting dalam sebuah negara. Dan apabila negara tanpa warga negara, maka tidak bisa menjadi sebuah negara. Dan warga negara sendiri adalah anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Nah, status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan juga warga negara. Warga negara adalah bagian suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Ada beberapa asas yang dianut oleh beberapa negara. Yang pertama adalah ius sanguinis dan juga ius soli. Ius sanguinis adalah berdasarkan keturunan atau blood, sedangkan ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Dan ada juga asas kewarganegaraan tunggal dan juga kewarganegaraan ganda. Ada beberapa negara yang mempunyai asas kewarganegaraan ganda seperti Cina dan juga Amerika. Sedangkan Indonesia sendiri menganut asas kewarganegaraan tunggal, maka warga negara Indonesia tidak boleh mempunyai kewarganegaraan lain kecuali warga negara Indonesia atau WNI. Nah, selanjutnya konsep yang selanjutnya adalah negara. Negara sendiri secara etimologi adalah stad dari bahasa Belanda dan etat dari bahasa Prancis dan state dari bahasa Inggris yang artinya menempatkan atau mendirikan. Menurut George Jelinek, negara adalah organisasi manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Dan menurut Joko Stono, negara adalah organisasi manusia dengan pemerintahan yang sama. Maka bisa disimpulkan bahwa negara adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut serta melaksanakan pemerintahan sesuai dengan hukum. Nah, sifat-sifat negara ada sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua.
Sifat memaksa berarti negara dapat memaksakan peraturan perundangan yang berlaku dan harus ditaati. Apa saja alat pemaksanya? Ada polisi, alat tentara, dan juga hukum. Yang kedua adalah sifat monopoli, yaitu menentukan tujuan bersama masyarakat. Jadi, negara berhak menentukan tujuan bersama bagi sebuah masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah sifat mencakup semua, bahwa segala peraturan perundangan yang ada dan berlaku untuk semua tanpa terkecuali, atau bisa disebut equality before the law. Nah, apa saja unsur-unsur dari negara? Unsur dari negara yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, dan juga pengakuan. Nah, apakah bisa negara tanpa kedaulatan? Ternyata negara bisa tanpa unsur yang terakhir, yaitu berupa pengakuan atau kedaulatan. Namun secara internasional negara tidak akan diakui sama dengan negara lain kalau belum mempunyai namanya kedaulatan. Seperti negara Palestina yang secara negara ada, pemerintahan ada, wilayah ada, namun kedaulatannya sampai sekarang masih sedang observer atau masih diperjuangkan untuk diakui oleh PBB atau United Nations yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban atau law order atau mencegah bentrokan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga adalah pertahanan. Dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Dan bagaimana tujuan dari Republik Indonesia atau negara kita? Yang pertama, pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman bernegara kita. Sebagai pedoman bernegara dan juga bermasyarakat di negara kita, negara Indonesia. Konsep terakhir yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga dia bertindak sesuai yang diinginkan. Kekuasaan sendiri adalah gejala serba ada di dalam politik. Namun politik tidak melulu soal kekuasaan. Namun bagaimana menyuarakan dan juga menjadikan politik sebagai alat komunikasi masyarakat terhadap pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan. Nah, kekuasaan memang bahasan yang sangat menarik di dalam politik, namun politik tidak selalu soal kekuasaan. Nah, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan atau struggle for power. Namun, bagaimana kita sebagai ilmuwan politik menggunakan politik untuk kepentingan bersama, bukan malah menyelewengkannya untuk kepentingan pribadi. Lord Acton telah mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Nah, kekuasaan itu rentan disalahgunakan, apalagi kekuasaan yang sangat absolut akan lebih disalahgunakan. Semoga kita sebagai ilmuwan politik dapat memahami apa itu konsep-konsep dasar di dalam ilmu politik, terutama kekuasaan. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi tentang konsep-konsep dasar di dalam ilmu politik dapat dipahami dengan mudah dan baik oleh mahasiswa. Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan juga tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till next time.